teman-teman yang sedang puasa itu jadi cepat lemes karena pola makannya mungkin berantakan, sahurnya mungkin kurang, kandungan gizi-gizi yang masuk tuh kurang cukup, atau seperti apa dok? Puasa dengan tidak ya, puasa itu kan sebenarnya pengaturan dari kita sendiri ya. Kalau dari nutrisionis biasanya rekomendasinya ya 3 kali sehari frekuensinya. Dan kebutuhan kalori itu sebenarnya untuk orang dewasa umum tuh 2000 sampai 2500 kalori Mbak Evel. Dari Kementerian Kesehatan ini merekomendasikan sebenarnya namanya ada pedoman untuk gizi seimbang. Jadi sekarang itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi tanpa nasi, tapi ada alternatifnya apa nih karbohidratnya. Jadi jangan sama sekali nggak ada karbohidrat, karena dengan karbohidrat gula itulah yang membuat adanya tenaga kita. Kemudian protein itu kan bisa dari lauk pauk ya. Betul. Misalnya ikan, ya kan murah dan sehat kan ikan. Nah, lanjut, mitos atau fakta makan seafood bikin kolesterol tinggi, emang ya dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bahari, kembali lagi di podcast Segara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu nih untuk sahabat Bahari yang menjalankan. Gimana puasanya di minggu ketiga ini? Masih semangat atau mulai lemes nih? Nah, tapi jangan sampai energinya ngedrop dulu, karena di episode spesial Ramadan kali ini kita akan bahas tuntas dan sharing seputar tips kesehatan di bulan puasa dan gimana sih pola makan yang baik dan bergizi supaya tetap fit sampai momen mudik dan lebaran nanti. Nah, yuk langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Sudah hadir bersama kita Dr. Ade Rahmanda Kamil, dokter umum di Klinik Pratama KKP. Selamat datang Dok Ade. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat luar biasa. Puasa ya. Dong ya hari ini? Insya Allah puasa. Aman, saya juga. Oke Dok, langsung aja nih untuk mengawali, saya mau tanya-tanya ke Dok Ade. Iya boleh, silakan. Dok, gak terasa kita sudah masuk minggu ketiga bulan puasa. Minggu kedua gak sih? Minggu ketiga ya? Minggu ketiga, tayangnya kayak sih minggu ketiga ya. Terus sebentar lagi lebaran nih, gak kerasa. Ya. Gimana dok kesibukannya di Klinik Pratama KKP? Seperti biasa di Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan kita melakukan pelayanan kesehatan ya, baik itu penyakit-penyakit yang tidak menular, penyakit menular, dan ada juga yang melayani kegawat daruratan dan macam-macam yang baik ya kasus-kasusnya. Dan alhamdulillah pasien-pasien di KKP semua sangat aware sama kesehatannya ya insya Allah, dan kita berharap dengan seluruh masyarakat ataupun pegawai KKP itu dapat sehat selalu. Tapi dok, biasanya kalau minggu-minggu terakhir puasa seperti ini nih, apalagi cuaca lagi semakin ini ya, sempoyongan ya kayaknya. Biasanya pegawai yang datang atau ke karena KKP, belum dapat THR kali ya? Oh betul, itu juga betul. Tapi biasanya pegawai yang datang ke klinik KKP ini keluhannya apa saja dok di waktu-waktu seperti ini? Ada masalah kesehatan yang khas dirasakan nggak sih sama pegawai? Biasanya kalau di bulan Ramadan tuh lemas ya. Lemas pasti. Ya. Lemas. Ada juga yang pusing kali ya, mungkin karena pekerjaan. Betul. Mungkin ya. Kalau lemas mungkin biasanya ada penyebabnya nih, kita nggak tahu nih. Lemas tuh salah satu keluhan yang diagnosanya sangat banyak. Nah kalau lemas sendiri ini bisa karena kurang gula yang pertama, atau hipoglikemi nama bahasa medisnya. Ada juga yang dehidrasi. Kurang kan hidrasi, kurang cairan. Jadi kita mungkin selama bulan Ramadan kurang terpenuhi nih kebutuhan cairan. Jadi intake cairan di tubuh itu kan harus dicukupi ya. Kalau bisa konsumsi air putih nih dibanyakin gitu 2 liter per hari. Nah banyak nih pasien-pasien ataupun kita ya sebagai orang yang umat muslim ya yang menjalankan puasa itu biasanya kita kurang mau minum air putih pas lagi sahur karena takut terbangun. Karena kebelet ya atau pengen buang air kecil gitu. Mbak Evel. Berarti karena ya kita tahu ya kalau puasa ini kan sebenarnya menyehatkan gitu. Ya ibaratnya lagi proses detox tubuh lah ya dok ya, bener ya. Detoksifikasi ya bahasa kerennya ya. Iya, tapi di sisi lain ya bener masih banyak nih teman-teman dan masyarakat. Saya juga masih suka lemes gitu kalau bulan puasa. Jadi ternyata karena kurang cairan ya dok ya, dan kurang bisa gula. Jadi kurang gula. Oke, iya. Karena kan kita nggak ada asupan kalori ya, nggak ada asupan makanan yang masuk sehingga kita nggak tahu nih si tubuh make cadangan makanan yang mana lagi nih gitu. Tapi tetap di tubuh tetap ada cadangan makanan misalnya di hati, di otot dan segala macam gitu. Betul. Tapi kalau dari itu kan tadi kurang cairan. Kalau dari makanannya sendiri dok, apakah pola makan juga berpengaruh ke teman-teman yang sedang puasa itu jadi cepat lemes karena pola makannya mungkin berantakan, sahurnya mungkin kurang, kandungan gizi-gizi yang masuk tuh kurang cukup atau seperti apa dok? Ya kalau pola makan sebenarnya puasa dengan tidak ya, puasa itu kan sebenarnya pengaturan dari kita sendiri ya. Kalau dari nutrisionis biasanya rekomendasinya ya 3 kali sehari frekuensinya, di antara
makan berat, misalnya pagi dan siang itu ada seling yang namanya meal kan, ada cemilan. Nah itu tuh untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita perharinya. Dan kebutuhan kalori itu sebenarnya untuk dewasa umum tuh 2000 sampai 2500 kalori Mbak Evel. Jadi nanti Mbak Evel misalnya nih mau program diet atau mau memenuhi kebutuhan kalori per harinya bisa hitung sendiri. Nanti ada rumusnya yang saya kasih tahu. Tapi di balik layar ya. Soalnya kan nggak mungkin ya ini kayak matematika nih. Oke dong, gitu. Mungkin bisa ditahan dulu. Setelah ini kita akan bahas lebih detail lagi kali ya soal pola makan ini, gimana yang baik dan benar sebenarnya supaya bisa tetap berenergi gitu seharian. Tetap semangat ya, fit ketika puasa ya. Benar-benar sahabat Bari, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Oke Dok Ade, ngomongin soal pola makan nih. Tadi udah disebut juga kalau kalori ideal rata-rata yang dibutuhkan oleh tubuh khususnya orang dewasa itu sekitar 2000 sampai 2500 ya. Jadi tergantung jenis kelamin ya. Tergantung jenis kelamin juga. Kalau perempuan biasanya lebih sedikit lagi dibanding ya. Laki-laki. Oke, tapi sebenarnya selama berpuasa ini makanan apa saja sih Dok yang sebenarnya baik untuk dikonsumsi dan dianjurkan gitu ya, khususnya agar tubuh tetap fit dan bertenaga seharian gitu. Dan boleh nggak sih kalau kita sahur atau buka itu ya udah kita makan lauknya aja, nggak perlu pakai nasi? Karena kan katanya lebih baik mengurangi nasi ya, karena gula. Ada yang seperti itu ya program dietnya. Tapi nanti saya ceritakan mana yang benar, mana yang boleh enggak. Dok. Gitu. Oke. Jadi dari Kementerian Kesehatan ini merekomendasikan sebenarnya namanya ada pedoman untuk gizi seimbang. Jadi sekarang itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi diet gizi seimbang. Di dalam satu piring nasi tuh kita bagi-bagi tuh, ada porsi-porsinya. Ada lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, sama nasi. Ataupun kalori yang besar tapi untuk karbohidrat yang kompleks gitu. Banyak ya, bisa jagung, singkong, kentang, umbi-umbian gitu kan. Nah itu sih yang harus terpenuhi dalam satu piring nasi. Jadi ada namanya slogannya isi piringku ya. Jadi pernah dengar isi piringku. Nanti teman-teman sahabat Bari di sini bisa searching, googling ya apa isi-isi dari komposisi isi piringku. Sangat banyak sih, dia gambar-gambar animasi, gambar-gambar makanan sih. Fun fact itu nanti topik skripsi saya Dok sebenarnya. Oh iya. Iya, jadi yang dipentingkan dan diutamakan itu sebenarnya seimbang dari komposisi makanan itu sendiri ya, bukan makanannya apa aja. Iya. Tapi tetap aja deh kalau kandungan makanannya itu baik, misalnya kita kan butuh protein ya. Iya, tetap butuh protein. Jadi apa saja tuh Dok biasanya makanan-makanan yang sebenarnya harus gini ada? Mbak Evel ya. Jadi ada porsi-porsi di setiap kandungannya. Jadi persentase itu dibagi 3 biasanya. Terbagi atas karbohidrat, ya, protein dan lemak. Protein di sini biasanya persentasenya lebih kecil, 10 sampai 20%. Kalau misalnya lemak tuh butuh 20 sampai 30 atau 40% biasanya. Kalau karbohidrat itu lebih besar, lebih gede. Itu sekitar 40 sampai 60%. Jadi harus terpenuhi sebanyak 100% itu gitu loh. Jadi misalnya Mbak Evel pengen tanpa nasi tapi ada alternatifnya apa nih karbohidratnya. Jadi jangan sama sekali gak ada karbohidrat. Karena dengan karbohidrat, gula itulah yang membuat adanya tenaga kita sehari-hari bisa menjalankan aktivitas fisik, aktivitas biasa gitu kan. Jadi mulai intensitas ringan, sedang, berat kita bisa melakukan aktivitas yang maksimal. Selama itu karbohidrat kita tercukupi di tubuh gitu. Kemudian protein itu kan bisa dari lauk pauk ya. Betul. Misalnya ikan ya kan, murah dan sehat kan ikan. Nah, terus kandungannya juga kaya. Jadi udah murah, sehat, kaya kandungannya. Jadi itulah yang tanpa kita sadari ada menu-menu yang sederhana tetapi kaya akan vitamin ataupun kandungan nutrisinya gitu. Jadi nggak perlu menu-menu yang fancy ala diet Western, gitu ya Dok ya, Western ala gitu. Tapi sebenarnya menu-menu Indonesia pun menu Indonesia itu sangat banyak ya, kaya, sehat dan kaya kandungannya juga ya. Sama-sama bergizi. Iya, sama-sama bergizi, betul. Nah Dok, tadi dokter bilang bahwa ikan ini menjadi salah satu sumber pangan yang kandungan proteinnya tinggi, yang baik untuk dikonsumsi khususnya untuk kita berpuasa ya selama buka ataupun sahur gitu. Tapi kira-kira apa saja sih Dok ikan yang mudah kita temukan, yang tentunya kandungan proteinnya tinggi. Yang mudah ditemukan nggak cuma selama bulan puasa tapi juga sehari-hari gitu ya. Karena kita lihat nih sebenarnya di masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa ikan yang proteinnya tinggi itu pasti harganya mahal. Emang bener Dok? Kalau jenis-jenis ikan gitu ya, boleh ya disebutkan saja ya. Boleh. Ikannya banyak, bisa ikan tuna, ya kan, ikan nila, ya, ikan kembung, ya yang banyak didapatkan di pasar-pasar ya di masyarakat. Nggak perlu mungkin ikan salmon kali ya menurut Mbak Evel mungkin yang sangat tinggi harga jualnya gitu ya. Tapi
dengan ikan-ikan yang kita temukan banyak di pasar itu sebenarnya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein kita, ya kan? Isi piringku kan bisa ikan, protein, bisa daging, bisa telur. Kan ada yang sederhana telur tuh, itu kan protein juga ya. Telur, tahu, tempe, yang sangat sederhana itu bahkan proteinnya juga tercukupi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan protein di tubuh kita gitu. Setuju. Tapi nih Dok, ngomongin soal balik lagi pola makan nih. Aku jadi penasaran, kalau kita sahur kan biasanya ya udah pasti ya kita biasanya makan berat doang tuh. Iya. Tapi kalau berbuka, aduh takjil sangat menggoda. Terakhir makan beratnya susah ya. Misalnya kita kan mau buka nih lagi lapar-laparnya nih buka, kita mau makan cemil-cemilan dulu tapi juga harus makan berat gitu ya biasanya. Tapi nanti kalau keburu makan berat udah kekenyangan duluan, tarawehnya jadi lemes gitu kan. Jadi gak semangat ibadah ya. Baiknya gimana ya Dok ya cara mungkin makan yang tepat gitu pas buka supaya tetap fit. Jadi selain dari cairan yang kita ceritain tadi ya, cairan yang harus terpenuhi, pas buka itu kalau bisa jangan langsung konsumsi makanan karbohidrat yang kompleks ataupun lemak yang tinggi. Nah contoh-contohnya ya mungkin kita tahu sendiri ya, di Indonesia biasanya pembuka takjilnya tuh dengan makanan yang bersumber olahan gorengan atau minyak goreng ya, minyak goreng gak usah gorengan ya. Nanti kasihan yang jual gorengan, takutnya saya jadi underestimate ini. Enggak. Aman. Okay. Kan kalau sekali gak apa-apa ya. Pokoknya dari minyak goreng, misalnya menggoreng gorengan ya kan. Atau apalagi tuh misalnya goreng-gorengan yang jenis, berbagai macam jenis gorengan intinya. Jadi kalau bisa kurma aja tuh cukup sebenarnya. Karena kurma itu ada protein, ada zinc, ada seng, ada selenium. Banyak kandungan di kurma yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Misalnya dengan simpel kita bisa sholat maghrib aja deh dengan minum misalnya teh manis atau kurma dan buah, itu bisa membuat aktivitas kita yang kecil misalnya sholat maghrib sampai sholat tarawih itu terjaga gitu loh. Jadi nggak perlu makan yang berat biar nggak lemes ibadah sholat maghrib, isya ataupun tarawihnya gitu loh Mbak Aiful. Jadi makan berarti mungkin bisa setelah tarawih kali ya Dok ya? Bisa ya. Kan kalau nggak salah ya di masa Nabi dulu kayaknya setelah sholat ya mereka makannya. Jadi sesuai sunnah Rasul aja guys. 3 kurma cukup ya, jumlah ganjil gitu ya. Yeah. Oke. Nah balik lagi ngomongin ikan tadi Dok. Apakah ada cara memasak ikan nih yang baik gitu agar nutrisinya tetap terjaga? Dan selama puasa ini kan banyak orang juga yang mengonsumsi ikan olahan frozen food gitu ya, ikan-ikan frozen. Apakah kandungan gizinya ini tetap baik Dok untuk dikonsumsi? Ikan frozen dengan ikan yang segar gitu ya. Kalau untuk kandungannya saya rasa sih sama ya. Intinya kan cara pengolahan penyimpanannya aja sih. Iya, soalnya kan lebih praktis ya, apalagi buat mungkin sahur. Lebih praktis ya. Kalau untuk pekerja atau karyawan, pegawai mungkin lebih simpelnya dengan frozen food karena mudah dikemas gitu ya. Dan gak membersihkan lagi ya, barangkali bisa ya nggak dibersihkan lagi. Kalau cara mengolahnya sendiri Dok, ikan biasanya enaknya diapain nih dan supaya tetap terjaga nih nutrisinya? Oke, kalau ikan itu sebenarnya yang bisa dimasak ya, itu bisa dimasak opor tuh ada ikan tilapia. Ikan tilapia tuh bisa diopor sama direndang. Itu bisa diterapkan ya sama ibu-ibu di rumah. Oh iya, nah itu tuh sahabat Bari, itu idenya tuh rendang ikan. Ada lagi Mbak Evel. Boleh. Kan rendang rata-rata orang suka ya karena kan salah satu makanan terenak di dunia ya kalau makanan nasi Padang ya. Terus ada tuna yang bisa dimasak dengan rendang. Jadi rendang tuna. Saya pernah dengar juga tuh. Secara kontur mungkin bentuknya hampir sama dengan daging ya. Ya bisa lah. Dengan bumbu rendang masuk lah ya. Kadang kan bosan juga meskipun saya gak chef nih maksudnya. Iya, kadang bosan juga soalnya rendang teksturnya daging-daging doang. Kalau misalnya mau coba hal yang baru kan bisa. Nah sahabat Bari, ternyata ini ya, ikan itu jadi alternatif pilihan yang gak cuma sehat tapi juga gampang untuk diolah. Tapi gimana ya cara pertahanin pola makan yang benar ini, terutama pas nanti mudik dan puasa, apalagi pas lebaran itu, waduh menu-menunya menggoda banget ya Dok ya. Setelah ini akan kita bahas, kita cari tahu jawabannya, stay tune terus di Podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan.
Sahabat Bari masih bersama Dokter Ade nih. Sekarang kita akan bahas persiapan Lebaran, Dok. Wow, Di minggu ketiga bulan ya. puasa ini. Gak sabar ya kayak Mbak Eva. Gak sadar ya, ternyata udah minggu ketiga aja gitu. Tapi di minggu ketiga puasa ini sudah mulai banyak yang persiapan mudik nih, Dok. Kalau Dokter Ade sendiri gimana? Ada rencana mudik gak? Kira-kira kemana Insya Allah nih? mudik. Mudik kemana, Dok? Ke kampung halaman. Kampung halamannya di mana? Spill dong. Asal jangan halaman tetangga ya. Aduh, jangan, bahaya. Siap Mbak Eva. Nah, Dok, ini di minggu terakhir puasa ini banyak orang yang udah mulai mempersiapkan mudik ya. Siap. Kan mudik ini kita butuh kondisi badan yang fit ya, Dok. Karena mudik itu biasanya membutuhkan waktu belasan jam bahkan ya, apalagi kalau yang naik kendaraan pribadi, mobil gitu ya. Nah, mengingat perjalanannya ini panjang, gimana sih, Dok, olahraga yang pas dilakukan untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan mudik gitu? Kayaknya pertanyaan lebih ke persiapan mudik apa aja ya? Betul. Mbak Eva, ya? Oke, untuk persiapan mudik sebenarnya yang pertama harus terpenuhi kebutuhan cairan nih. Sehingga kita jangan sampai dehidrasi ketika menjalani mudik gitu kan. Yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik. Jadi melakukan aktivitas fisiknya bukan ketika mudik ya, tapi sebelum memasuki periode musim mudik. Ya biasa kan hari puncak H-14 atau H-7 kali ya, H-7 sampai hari H Lebaran. Nah di sini kita sebagai biasa ya, manusia biasa harus membutuhkan aktivitas fisik. Kenapa? Karena harus ada keterlibatan di organ vital kita. Misalnya jantung, paru ya sama otot. Karena dengan jantung, paru, organ vital kita bekerja seperti yang biasanya maksimal. Itu nanti kalau misalnya kita mudiknya agak lebih terasa lebih menggunakan fisik ya, misalnya yang menggunakan fisik itu kan kayak mudik dengan jalur darat kali ya sama jalur laut ya, ya mungkin membutuhkan durasi yang sangat panjang ya. Tapi kalau misalnya yang udara mungkin mereka lebih banyak nggak terpapar dengan matahari ya, jadi kurang kurang mungkin kena dehidrasi ya gitu ya bahasanya. Jadi mau laut, udara, darat sebenarnya sama aja. Untuk pemenuhan nutrisi di sini harus terrehidrasi, artinya harus tercukupi cairannya. Jadi kita kan 60% dari berat badan kita itu cairan ya Mbak Eiffel ya. Jadi bukan tulang ataupun otot yang paling berat di tubuh kita, tapi cairan. Jadi cairan di sini harus 2 liter terpenuhi per harinya. Nah kalau 2 liter itu dikonversikan dengan gelas sebenarnya sebanyak 8-12 gelas per hari. Jadi atur sendiri, setting sendiri enaknya gimana. Nah biasanya saya punya tips and trick nih Mbak boleh Eva. tuh, Dok, saya juga struggle nih. Apalagi pas bulan puasa bingung sahur harus minum banyak, bukan harus minum banyak. Tapi kalau sahur itu biasanya langsung kebelet kencing ya. Kembung langsung. Sebenarnya udah ngantuk banget ya gitu ya, tapi males iya. ya. Jadi ini karena sebentar lagi mungkin udah mau musim kualifikasi Piala Dunia ya. Ini ada relate nih dengan tips and tricknya. Jadi ada susunannya tuh 2-4-4, kebalikannya. 2-4-2. Ah iya. Ini 2-4. Ada juga yang variasi lain 4-2-2. Oke. Itu berbagai macam settingannya. Jadi seperti formasi bola ya kan. Jadi di sini ketika berbuka itu usahakan kalau bisa pas lagi takjil sebelum sholat maghrib itu 2 gelas. Kemudian 2 gelas. Kemudian setelah kita sholat maghrib mungkin mau makan berat itu kita bisa dengan 4 gelas. Boleh sebelum makan beratnya 2 atau setelah makannya 2 gitu. Atau ada variasi lain yang saya bilang tadi 4-4-2, 4-nya itu nanti 2 lagi di sebelum tidur. Oh iya. Gitu. Jadi gak terlalu kembung lah. Jadi gak terlalu kembung. Dan kalaupun mau buang air kecil sering kan ketika pas lagi sadar belum tidur tuh kan gak apa-apa ya buang air kecil gitu. Jadi pengaturan seperti itu. Nanti pas sahur 2. Nah, Dok, kalau ngomongin olahraga nih ya, banyak orang berpikir kalau sudah jalan kaki tuh udah pasti sehat gitu ya. Tapi gak banyak juga yang tahu bahwa melatih otot itu juga diperlukan untuk tubuh kita. Apalagi otot kita itu kan justru yang menyangga tulang-tulang ya. Iya, menurut betul, Dok Ade sendiri sebenarnya gimana sih baiknya porsi olahraga yang berkualitas terutama untuk melatih otot kita, Dok? Jadi kalau untuk porsi olahraga nih balik lagi. Tergantung kemampuan pribadi masing-masing atau individu masing-masing. Nanti akan disesuaikan dengan jenis olahraganya. Jadi olahraga tuh kompleks sebenarnya. Jadi kita gak bisa serta-merta harus olahraganya harus yang menggunakan otot. Ada juga olahraga yang menggunakan ototnya ringan gitu. Jadi ya gak terlalu berat. Contoh yang simpel yang bisa kita aplikasikan ya di rumah ataupun di tempat kerja. Ya jogging, ya bisa senam, ya kan. Bisa lari misalnya yang 5 km ya minimal. Treadmill kalau misalnya ada fasilitas gym ya, ada treadmill di rumah juga boleh, silakan bagi pegawai atau karyawan KKP ya gitu. Itu intensitas yang ringan itu
sebenarnya sangat bermanfaat ya kalau misalnya kita bukan orang yang terlatih atau bukan orang yang ya memang olahraga mania ya. Setuju. Gitu. Apalagi kita ini yang puasanya harus sambil tetap aktif bekerja nih Dok ya. Kan, Jadi cukup olahraga dengan penggunaan otot yang ringan, tapi yang penting dilakukan dengan frekuensi dilakukan dengan konsisten kan, dan continue. Ya. Yang normalnya itu sebenarnya rekomendasi dari kedokteran olahraga biasanya dengan intensitas ringan itu 20 menit. 20 menit. Tapi sebanyak 5 kali. 20 menit sebanyak 5 kali. Tapi kalau intensitas sedang 30 menit itu bisa 3-5 kali. Jadi hitungannya 150 menit per minggu. Oke. Jadi gitu. Oke. Nah kalau ngomongin tentang lebaran nih Dok. Kalau lebaran itu kan identik dengan menu-menu makanan yang enak-enak sebenarnya. Tapi juga berlemak dan bersantan ya biasanya. Dan santan itu kan katanya kolesterolnya tinggi nih Dok. Sebenarnya kalau kolesterol itu kadar yang aman untuk tubuh tuh berapa sih Dok? Dan apa alarm tubuhnya, tanda-tandanya kalau kolesterol ini udah mulai di atas ambang aman nih. Gitu ya, gimana kontrolnya Dok? Jadi kolesterol itu adalah salah satu penyakit sindrom metabolik ya. Jadi salah satu penyakit yang bermasalah di dalam metabolisme tubuh. Biasanya kolesterol itu kan lemak ya, sel lemak yang jahat. Normalnya itu harus di bawah 200 mg per desiliter normalnya. Jadi misalnya Mbak Evel atau teman-teman di KKP periksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, kadar kolesterolnya di atas 200 ya berarti tinggi. Artinya ada kandungan lemak yang tinggi di dalam pembuluh darah ataupun di organnya. Gitu. Jadi hati-hati kalau udah di atas 200. Kalau Mbak Evel saya rasa mungkin masih normal ya di bawah 200 ya. Terakhir sih masih normal Dok, tapi saya lupa berapa. Tapi kalau sudah di atas ambang normal itu tanda-tandanya apa aja Dok? Tanda-tandanya bisa tanpa tanda-tanda. Oh gitu? Mbak Evel, iya. Jadi bisa gak ada hilal nih bahasanya. Waduh, tahu udah tinggi aja gitu. Tahu udah tinggi aja. Jadi ada beberapa pasien yang mengeluhkan misalnya sakit di bagian tengkuk ya. Lehernya tegang, tengkuk tegang, terus bisa sakit di daerah kepala, bisa nyeri, bisa pusing. Dan anggota gerak misalnya tadi kan nanya tulang sama rangka nih, ya kan? Di jari-jari ataupun di pergelangan itu bisa terasa kayak pegel-pegel. Banyak sih Mbak Evel ya keluhannya. Jadi ada beberapa keluhan yang sama tetapi diagnosanya berbeda, nggak harus kolesterol. Jadi memang harus periksakan dulu ya. Tetap harus periksa ya sahabat Bahari. Di fasilitas kesehatan ya. Bisa di klinik Pratama barangkali ya Mbak Evel ya. Boleh silakan kalau ingin. Kan kalau periksa atau ke klinik itu kan nggak perlu sakit dulu ya Dok. Bisa datang untuk konsultasi aja gitu boleh. Ya Dok ya. Oke. Nah Dok. Nah tadi kita udah bahas persiapan lebaran, olahraga, pola makan dan segala macam. Setelah ini kita ada berapa pernyataan nih Dok buat Dokter Ade. Mitos dan fakta. Nanti Dokter Ade boleh klarifikasi ya. Sahabat Bahari penasaran apa aja? Jangan kemana-mana, saya tunggu di podcast Segara. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi. Membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan. Bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Oke Sahabat Bahari, sekarang kita sudah ada beberapa pernyataan yang disiapkan oleh tim podcast Segara nih. Dan kita mau nanya mitos atau fakta sih sebenarnya pernyataan-pernyataan berikut ini. Dok Ade mohon diklarifikasi nih Dok, ada beberapa pernyataan. Ya, yang pertama, mitos atau fakta? Harus banget makan nasi saat sahur supaya kita lebih kuat saat puasa. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta, kenapa tuh Dok? Karena kan tadi saya udah bilang ya, isi piringku kita harus ada komposisinya karbohidrat. Karbohidrat itu kan nasi ya contohnya. Jadi nasi salah satu karbohidrat yang kompleks yang bisa penyerapannya cepat. Jadi kalau kita ketika gulanya turun atau kurang dengan nasi kita bisa berenergi lagi gitu. Tapi kalau untuk saat sahur harus saya garis bawahi lagi ya. Hindari konsumsi karbohidrat yang kompleks dan lemak tinggi. Karena apa? Karena karbohidrat kompleks dan lemak yang tinggi itu dia mempercepat penyerapan. Jadi sehingga membuat kita semakin cepat lapar.
Betul. Yang kedua lanjut, mitos atau fakta berbuka puasa harus dengan makanan manis supaya memenuhi kebutuhan gula tubuh yang hilang. Ya tadi saya sebutkan berarti fakta kan. Fakta juga sahabat Bari. Oke. Kurma soalnya kan manis ya kan. Lanjut, mitos atau fakta nyeri tengkuk sudah berarti kolesterol. Sudah pasti kolesterol, emang iya dok? Mitos atau fakta nih? Mitos. Mitos. Jadi gak selalu kolesterol ya? Nggak harus selalu dengan keluhan tengkuk itu kolesterol. Bisa juga penyakit-penyakit yang lain. Sangat banyak Mbak. Mbak Eiffel. Lanjut, mitos atau fakta makan seafood bikin kolesterol tinggi. Emang iya dok? Fakta. Fakta ya? Tapi seafoodnya di sini sendiri maksudnya jenisnya yang mana gitu Mbak Eiffel, saya tanya balik. Kalau misalnya udang, cumi itu lebih cenderung kolesterolnya kandungannya tinggi. Dan kalau berlebihan? Kalau dikonsumsi berlebihan betul. Next, mitos atau fakta ya terakhir nih dok. Buka puasa pakai kopi bikin asam lambung naik. Aduh ini ayah saya banget nih, buka puasa pakai kopi. Buka puasa pakai kopi, makannya entar dok. Gimana nih dok? Mitos atau fakta? Kopinya kopi apa dulu nih? Kopi hitam sih dok. Kopi hitam ya, itu lebih parah lagi ya. Parah ya. Bayangin kita kan iklim tropis Indonesia ya, berarti kita berpuasa selama 16 jam ya. 14 atau 16 jam. Ya, sekitar 16 jam ya Rinsa. Bayangkan dengan kondisi lambung kosong selama durasi 14-16 jam, kita menambahkan kandungan asam kuat kopi ya. Sementara di lambung itu sebenarnya kita sudah ada asam di dalamnya. Jadi Allah menciptakan lambung itu kita udah ada kandungan HCl, asam lambung. Ketika ditambah dengan kopi, siap-siap aja HCl-nya semakin berteriak. Jadilah asam lambung gitu. Nah dok Ade, last question nih dari aku. Dari semua yang sudah kita bahas tadi nih, banyak sekali insight-nya. Apa sih pesan utama yang bisa kita share nih untuk sahabat Bahari di rumah supaya tetap sehat, fit dan bugar sampai sisa Ramadan hingga Lebaran nanti? Oke, supaya tetap sehat, fit dan bugar, pastinya yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, harus terpenuhi kebutuhan cairannya biar nggak dehidrasi ya. Minum yang banyak, minum konsumsi air putih 2 liter per hari ya, 8 sampai 12 gelas. Kemudian kita harus tetap beraktivitas fisik, tetap berolahraga ya supaya kita tetap bugar. Yang ketiga nih, harus konsumsi makanannya nih diatur untuk energi ataupun kalori kita dengan konsumsi protein, contohnya ikan, betul, ya kan, Mbak Eiffel ya. Tapi hindari lemak yang tinggi. Oke. Gitu ya berarti tipsnya sahabat Bahari, jangan lupa diterapkan supaya nanti mudiknya tetap lancar sampai Lebaran. Wah luar biasa banget nih Dok Ade, terima kasih banyak sudah hadir ke podcast Segara kali ini. Sudah sharing banyak sekali insight-nya. Sama-sama membantu nih Dok. Nah setelah ini gara-gara tadi ngomongin kolesterol segala macam, saya jadi pengen periksain diri deh. Mau konsultasi ke Klinik Pratama KKP, kalau mau konsultasi gimana Dok alurnya? Boleh dilihat dari akun sosmednya kita nih. Wah, kita boleh. punya akun sosmed. Instagram ada? Instagram Klinik Pratama KKP, silakan jangan lupa di follow. Kemudian melihat informasi kesehatan dan alur pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah itu dia sahabat Bahari, jangan lupa setelah ini mungkin bisa langsung kita bareng-bareng konsultasi ya, biar tahu nih kadar kolesterol kita berapa. Konsultasi gak harus sakit ya. Gak harus sakit, justru sebelum sakit kan lebih baik untuk diet, program diet boleh. Wah keren, bisa nih setelah ini. Itu dia sahabat Bahari, sekian dulu podcast kali ini, luar biasa sekali. Sahabat Bahari jangan lupa untuk tonton episode podcast Segara lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial resmi KKP lainnya. Sahabat Bahari, saya Eiffel pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Segara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.